yang benar keimanannya itu orang-orang yang mereka membaca Al-Quran ya, membaca kitabullah ya dengan benar gitu kan. Baik, kemudian juga mendirikan sholat dan begitu. Ayat ini bisa dipahami bahwasanya membaca Al-Quran yang bagus adalah ketika mendirikan sholat atau ketika sholat ya kan. Jadi misalnya sholatul lail ya, sholat malam atau sholat sunnah ya. Ini menunjukkan bahwasanya merupakan tempat atau waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran kan begitu ya. Sehingga yakni para sahabat ini sering atau Nabi sendiri ya ketika sholat yakni malam ke satu lail atau sholat malam ini mereka yakni membaca dengan bacanya panjang begitu ya, bacaan panjang ya. Jadi mereka membaca dalam sholatan begitu. Baik, ini diantara perkara penting harus kita pahami bahwasanya pentingnya seorang muslim senantiasa yakni apa namanya artinya ketika sholat ya itu dia perlu kemudian yakni bagaimana agar cepat selesai sholatnya tidak ya, tapi bagaimana dia yakni merasa waktu bermunajat ya, untuk senantiasa yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan. Jadi dia berusaha apa namanya memperpanjang qiyamnya ya, memperlama berdirinya dalam membaca Al-Quran kan begitu dalam sholat ya, dalam sholat kan begitu ya. Baik. Artinya ketika sholat jangan istilahnya berusaha bagaimana membaca surat yang paling pendek ya, karena biasa kaum muslimin itu kan sholat itu yang disukanya adalah yakni membaca surat yang pendek-pendek itu kan ya, artinya segera mungkin kemudian apa namanya pergi dari bermunajat kepada Allah itu kan. Baik, ini menunjukkan bahwasanya yakni kurang bagusnya ya pemahaman mereka itu kan, padahal Al-Quran kan begitu ya. Seharusnya apa? Yakni mereka senang ya untuk kemudian yakni sholat dengan yakni berdiri yang lama membaca Al-Quran kan begitu ya, yang panjang-panjang begitu. Harusnya begitu. Kenapa? Itulah waktu dia kemudian bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa kemudian membaca ayat-ayat kan begitu ya. Baik. Jadi seharusnya seorang muslim itu ketika ya ini apa namanya sholat sunnah itu apa yang dibaca itu apa namanya surat yang agak panjang lah gitu kan ya, minimal satu muka itu kan, setengah muka minimal itu kan, ada masalah ya. Tapi misalnya kalau satu muka lebih bagus itu kan ya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang muslim itu senantiasa yakni berusaha untuk apa namanya menghafal ayat-ayat Al-Quran kan lebih Al-Quran. Dan kemudian setelahnya hanya mencukupkan dengan hafalan yang ada, tapi bagaimana kemudian bisa menghafal lebih banyak kan begitu ya. Itu diantara faedahnya. Baik. Ada gambaran?
Jadi itu di antara pentingnya qiraah ya, pentingnya yang negeri seorang muslim itu membaca atau qiraah. Dan juga di sana selain itu ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran termasuk membacanya ya, dan juga mengajarkannya gitu. Itu termasuk dari perkara penting bagaimana seorang muslim untuk untuk kemudian yakni membaca Al-Quran dengan benar sesuai yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian Allah mengatakan dalam surah yang lain, laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an azim ya. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an azim. Allah berfirman dalam surah Hijr ayat 87 ya. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal masani. 7 ada yang mengatakan 7 surat ya, atau 7 ayat ya. Jadi beda-beda yakni penjelasan di antara 7 atau 7 dialek ya. Jadi ada yang mengatakan yakni 7 surat, ada yang mengatakan 7 ayat, ada yang mengatakan 7 dialek. Ini menunjukkan bahwasanya adanya dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya satu dialek, ini Quraisy saja kan, tetapi juga di sana ada berbagai bentuk dialek yang diturunkan dengannya Al-Qur'an kan begitu ya. Kalau dialek misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalnya ada orang-orang bahasa Indonesia kan apa ya kan, mungkin kalau orang orang Jawa pakai opo ya kan, atau mungkin kalau orang Melayu pakai apu ya kan, itu kan dialek ya. Demikian juga Al-Quran ya, bahasa juga ada dialek seperti itu ya. Nanti ada dialek Quraisy, ada dialek misalnya Tamim, ada dialek misalnya itu kan, sehingga mungkin ada yang baca fitnah, ada yang baca fitnitun ya, ada baca fitnatun itu kan, ada macam-macam ya dari bacaan kan begitu. Ini merupakan dialek mereka itu kan, dan mereka juga selalu memahaminya. Sehingga kemudian demi juga Al-Quran ya, juga di sana ada yakni 7 dialek atau 7 lugat ya, 7 dialek ya. Sehingga kemudian ada qiraah hafaz ya, ada qiraah waras ya kan, atau qiraah qalun atau qiraah hamzah ya, atau qiraah katsir dan yang lainnya ya. Ada yang membaca misalnya wadduha, ada yang membaca misalnya wadduhi ya kan. Ada misalnya membaca misalnya ketika alif lam itu di tashil ya, atau misalnya ada juga yang dibaca idhar kan, atau dibaca saktah ya kan, macam-macam ya. Jadi selainnya di sana ada beberapa model qiraah kan gitu ya, qiraah. Nah ini merupakan di antara yang telah dijelaskan ya tentang adanya qiraah tersebut gitu kan, berbagai bacaan qiraah tadian begitu ya. Wal Qur'an azim, dan juga Al-Quran ya yang mulia ya, atau yang agung itu kan. Artinya apa? Artinya semuanya tadi entah itu dengan yang mengatakan sebagai itu surat yang 7 surat yang surat, atau yang punya 7 ayat, atau yang mengatakan 7 dialek ya, semuanya adalah dari Al-Qur'anul azim kan begitu ya. Jadi kata Salim Masani di sini ada banyak para ulama yang berbeda pendapat ya berkaitan dengannya. Tadi pendapat pertama tadi saya katakan ada 7 surat, ada yang mengatakan 7 ayat, ada yang mengatakan 7 dialek. Bahkan dia mengatakan dia ini Salim Masani di sana ada 7 hukum ya, 7 hukum. Bisa ada perintah, ada larangan, ada di sana peringatan, atau ada di sana misalnya yakni ya diperbolehkan, mubah, ini haramkan, macam-macam ya.
Jadi di sana ada apa namanya, ada cerita, ada 7 yang berkaitan masalah hakam itu kan. Itu diantara makna yang disampaikan para ulama. Jadi para ulama sendiri memberikan apa namanya tafsiran tentang ayat nisa masani ini bermacam-macam gitu ya. Artinya tidak hanya dengan satu makna, tetapi dengan berbagai makna kan begitu. Artinya apa? Ini adalah merupakan bentuk dari penjelasan yang saling melengkapi ya. Jadi bukan menyalahkan yang lainnya, tapi ini penjelasan yang saling melengkapi dan semuanya bisa termasuk atau bisa termaktub atau termasuk dalam tafsir tersebut begitu. Sehingga ini tafsir yang menjadi tafsir yang lebih lengkap ya, yang lebih sempurna kan begitu, lebih sempurna kan begitu. Baik. Ini berkaitan dengan yakni laqad ataina kasaban min al-masani wal Qur'anil azim. Baik. Sebagaimana dalam hadis sebutkan ya. Hadis sebutkan Al-Qur'anu yukra'u ala sabati akhruf fala tumaru fil Qur'an baina mira fil Qur'ani kufrun rawahu Tirmidzi wa Ahmad bin Sahih ya. Dari Nabi pada bersabda Al-Qur'anu yukra'u ala sabatin akhruf ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu dibaca dengan 7 huruf, dengan 7 dialek ya, dengan 7 qiraat itu kan. Sehingga dikatakan yang qiraat sabah itu kan. Ya, dan sekarang menjadi qiraat asr ya. Jadi itu merupakan bentuk bagaimana Nabi juga menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu terdapat yakni 7 dialek atau 10 dialek kan begitu ya. Fala tumaru fil Qur'an, maka jangan kalian berdebat dalam masalah bacaan Al-Qur'an ya. Jadi tidak boleh seorang muslim berdebat, oh ini saya paling benar, saya lebih bagus, saya lebih hebat. Tidak boleh begitu ya, meskipun depan bacanya ya berkaitan dengan misalnya dengan Hafs atau dengan Waras atau dengan Qalun atau dengan Hamzah atau dengan Nabi Amir ya atau yang lainnya ya, maka apa? Tidak boleh kemudian ya saling merasa dia yang paling hebat ya atau yang paling bagus kan begitu ya, tidak boleh begitu. Karena Nabi mengatakan Al-Qur'anu yuqra'u ala sabatin akhruf begitu. Baik. Sehingga ketika apa namanya pada zaman Utsman bin Affan ya, ketika ini pada sahabat ada yang merasa bahwasanya ini bacanya terlebih bagus dari yang lainnya, ya, yang lebih sedang sunnah itu kan, maka kemudian yakni ketika ini terdengar Khalifah Utsman, maka Khalifah Utsman kemudian yang mengumpulkan para sahabat yang penulis wahyu ya, untuk kemudian apa namanya yakni memperhatikan dan kemudian menyalin mushaf Al-Qur'an ya pada zaman ya sudah ditulis pada zaman Bakar kan, disalin menjadi beberapa mushaf kemudian dibagikan ke beberapa wilayah. Apa tujuannya? Untuk menyatukan bacaan kan begitu, dengan bacaan ya kan begitu diantaranya. Kenapa? Karena istilahnya Utsman mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu dibaca dengan apa namanya dialek Quraisy ya, dengan lugatan Quraisy, dengan dialek Quraisy kan begitu, sehingga ini untuk menyatukan bacaan kan begitu ya. Jadi ketika Utsman mengatakan bahwa Al-Quran dibaca dengan dialek Quraisy karena itu dari orang Quraisy itu kan, maka ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Utsman telah berusaha agar manusia kaum muslimin itu membaca dengan satu bacaan yang sepakatan begitu. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi perpecahan. Padahal meskipun sesungguhnya tidak masalah ya dibaca dengan bacaan yang mana saja tidak masalah, tetapi dalam rangka menyatukan umat, maka Utsman bin Affan mengambil yakni keputusan bahwasanya adalah yakni kaum muslimin membaca Al-Qur'an dengan dialek yakni Quraisy kan begitu. Dialek Quraisy. Kenapa anak benar mengatakan fa inna mira'a fil Qur'ani kufrun? Karena mira' ya perdebatan dalam Al-Qur'an masuk dalam masalah yakni baca Al-Qur'an itu bisa apa? Bisa menyebabkan kekufuran kan begitu. Sehingga Nabi melarang ya untuk yakni mira' atau berdebat tentang masalah yakni bacaan Al-Qur'an kan begitu. Jadi saling melengkapi ya. Artinya ketika yang Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan 7 dialek atau 7 qiraat, maka itu bisa yakni kemudian seorang bisa membaca dengan saling membaca dengan bergantian kan begitu ya. Mungkin terkadang qiraah Waras, terkadang qiraah yakni Hafs, terkadang qiraah
kolun atau tekan itu hamzah dan yang lain, dan jadi bisa yakni bergantian dalam melaksanakan apa kata itulah yang kemudian yakni diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Amin soal? Belum ada sepertinya Ustaz. Ya. Dipahami salah ya? Baik, mungkin untuk ini penjelasan berkaitan dengan apa namanya? Dengan macam-macam qiraat ya, macam-macam qiraat yang ada bisa ditampilkan dalam tabel ya. Terbaca belum? Di layar? Sudah Ustaz. Ada Itu bisa Ustaz. disalin ya. Saya tulis apa namanya tentang imam-imam yang qiraat dan juga imam yang istilahnya kompeten dalam masalah qiraat asal ya. Ini baru 5, nanti yang 5 ada di halaman berikutnya. Saya bisa catat. Sudah datang belum di tempat kalian? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Atau cukup dulu ya. Datang sudah sini. Mungkin demikian sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku kali ada wastaghfirullah walakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma